Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku di mana saja kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan yang insya Allah barokah ini, meskipun ini hanya melalui media online, mungkin kalian ada yang menyaksikan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram atau media sosial yang lainnya maksud saya. Tetapi alhamdulillah kita bisa kembali melakukan sebuah kajian, gitu ya. Kan biasanya kita melakukan kajian itu biasanya di madrasah, biasanya di masjid, biasanya kalau ada acara hajatan-hajatan di panggung-panggung hajatan mungkin seperti itu. Tetapi karena saat ini keadaan yang tidak memungkinkan, sababiah adanya COVID-19 atau yang lebih kita kenal sebagai virus corona, kita diharuskan oleh pemerintah untuk bisa menahan diri untuk tetap di rumah saja. Saya juga berharap semoga kalian tetap berada di rumah saja, dan mungkin kalau kalian saat ini menontonnya hanya sendiri, silahkan ajak anak, silahkan ajak istri, kalau sudah punya istri silahkan ajak suami, silahkan ajak keluarga kalian untuk bisa menonton tayangan ini bersama-sama. Tetapi harus diingat, meskipun menonton bersama-sama, social distancing harus tetap dikedepankan ya, tetap harus jaga jarak seperti itu. Baik, saya akan mengambil tema pada kajian online kali ini. Kita sebut saja kajian online ini ya, karena memang menggunakan jejaring media sosial atau media online. Jadi kita sebut sebagai kajian online atau bisa disebut juga sebagai pengajian online. Nanti kita kasih judul antara kedua itu, entah kajian online atau pengajian online. Kita akan mengambil tema pembahasan mengenai bagaimana sih sebenarnya cara terbaik, sikap kita atau sikap terbaik kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Ini banyak yang bertanya kepada saya dari kalangan sahabat, gitu ya, dari kalangan sahabat, baik sahabat saya yang merupakan alumni daripada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Cipasung yang meminta penjelasan soal ini. Kemudian ada sahabat-sahabat juga dari berbagai macam kalangan, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, muda-mudi dan sebagainya yang bertanya kepada saya melalui media sosial, Facebook dan sebagainya. Oleh karena itu, karena sudah banyak yang bertanya, alangkah baiknya kalau saya menjawab melalui media ini. Kalau kita mau mengkerucutkan atau kita klasifikasikan, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adanya pandemi COVID-19 ini yang luar biasa menghebohkan dan menakutkan, ya. Maka setidaknya ada 1, 2, 3, 4 cara bagi kita, benar 4? Oh ya benar 4. Ada 4 cara bagi kita supaya kita bisa menghadapi adanya pandemi virus corona ini, adanya pandemi COVID-19 ini dengan cara yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tetap waspada, tidak panik, dan tidak menyebarkan kepanikan. Tetap waspada. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus mempersiapkan diri. Kenapa harus waspada dengan adanya COVID-19? Karena COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit yang sangat luar biasa membahayakan maksud saya. Saya terlalu haus akan kebahagiaan, jadi ingin mengatakan membahayakan. Tapi maksud saya adalah merupakan virus yang sangat membahayakan. Kalau kita melihat update dari hari ke hari, baik di dunia ataupun di Indonesia, maka perkembangan virus ini yang terkonfirmasi positif, kemudian yang meninggal dunia itu sangat luar biasa banyak. Jangankan di luar negeri atau di dunia, di Indonesia saja perharinya saat ini ada sampai 100, 200, 300. Ini sangat luar biasa membahayakan bagi keselamatan kita. Oleh karena virus ini sangat membahayakan, maka sudah sepantasnya kita waspada. Kita harus berjaga-jaga, berwaspada, gitu ya. Siaga 1 lah kalau bahasa kita. Siaga 1 untuk menghindari akan datangnya COVID-19 ini. Tetapi meskipun kita waspada, jangan panik, gitu ya. Jangan panik. Nah, timbul pertanyaan, apa bedanya panik dengan waspada? Antara panik dengan waspada itu bedanya sangat kecil sekali. Orang yang panik dan orang yang waspada itu bedanya hanya pada cara menggunakan pemikirannya. Ketika kita berpikir masih menggunakan akal sehat, gitu ya, menghadapi virus corona ini, berarti kita waspada. Tetapi kalau kita sudah tidak menggunakan akal sehat, menghadapinya dengan penuh kekagetan yang luar biasa, maka ini namanya panik. Ini tidak boleh panik seperti ini. Sehingga karena saking paniknya dia menjadi
tidak mau dekat dengan HP karena merasa bahwasanya HP akan bisa menularkan virus COVID-19, tidak mau makan karena merasa di makanannya ada virus COVID-19. Ini kepanikan yang luar biasa. Kemudian berbelanja sebanyak-banyaknya karena takut kehabisan stok, karena luar biasa bahayanya COVID-19 ini kepanikan ini tidak boleh terjadi. Gitu ya. Kenapa kita tidak boleh panik, tidak boleh memiliki kekagetan yang luar biasa atas adanya COVID-19 ini? Karena kalau kita mendengar dari WHO, gitu ya, Badan atau Organisasi Kesehatan Dunia, imunitas tubuh kita ini atau daya tahan tubuh kita ini akan hilang separuhnya ketika kita panik, gitu ya. Ketika psikis kita atau mental kita tergoyah karena kepanikan yang luar biasa, maka secara otomatis imunitas tubuh kita pun akan hilang, gitu ya, akan perlahan hilang. Maka jangan panik, waspada harus tapi tidak boleh panik. Gitu ya, waspada harus tapi tidak boleh panik. Jadi jangan sampai salah. Ada yang disebut dengan waspada, ada yang disebut dengan panik. Waspada itu harus, panik itu tidak boleh. Karena kepanikan yang luar biasa kan kita melihat di berbagai macam daerah ada penolakan akan datangnya, akan penguburan jenazah dan sebagainya. Itu kepanikan yang luar biasa. Gitu ya, kepanikan yang luar biasa. Padahal berdasarkan diagnosa kedokteran atau berdasarkan kesaksian para dokter yang memang ahli di bidang ini, gitu ya, itu tidak akan membahayakan ketika penguburan asalkan menggunakan protap yang memang benar, SOP yang benar sesuai dengan aturan medis, gitu ya. Jadi karena ada kepanikan yang luar biasa, maka orang-orang ini sampai ini mungkin niatnya tentu saya yakin tidak buruk, gitu ya, tapi karena kepanikan yang luar biasa, mereka sampai menolak akan dikuburkannya jenazah di dekat atau di pemakaman yang dekat dari pemukiman mereka. Padahal sebenarnya tidak dekat-dekat amat, gitu. Jauh juga, karena itu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh WHO atau aturan yang ditetapkan oleh medis. Itu saya kurang tahu soal itu. Silakan kalau kalian mau lebih tahu bagaimana prosedur tentang kesehatan, silakan cari sendiri, gitu ya, dengan atau berkonsultasi dengan dokter atau dengan ahli di bidang kesehatan. Tetapi yang perlu kita tekankan adalah kita harus tetap waspada, tapi tidak boleh panik, gitu ya, tidak boleh panik dalam hal apapun. Tetapi ada yang lebih luar biasa lagi. Selain tidak boleh panik, tidak boleh juga menyebarkan kepanikan, gitu ya, menyebarkan kepanikan. Karena dia saking paniknya, lalu kepanikannya itu disebarkan kepada orang-orang, gitu ya, disebarkan dengan menyebarkan isu ini, isu itu dan lain sebagainya. Padahal dia juga belum tentu tahu kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Gitu. Jadi misalnya menerima berita dari, biasa kan di WhatsApp grup ada yang share ini, share itu, di Facebook ada yang share ini, share itu dan sebagainya. Padahal itu belum jelas kebenarannya. Lalu karena panik luar biasa, gitu ya, di-share ke orang-orang sehingga kepanikan itu bukan hanya ada pada dirinya sendiri, orang lain pun merasakan kepanikan yang sama. Ini yang lebih luar biasa lagi. Gitu ya. Jadi yang pertama, sikap terbaik bagi kita untuk menghadapi bahaya daripada pandemi COVID-19 ini adalah harus waspada, tetapi meskipun kita waspada, kita tidak boleh panik, dan yang lebih tidak boleh lagi adalah menyebarkan kepanikan kepada orang lain sehingga kepanikan itu menjadi kepanikan publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita harus memaksimalkan ikhtiar. Memaksimalkan usaha kita. Usaha dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga diri kita, menghindarkan diri kita dari terjangkit oleh COVID-19 ini. Ya. Dengan cara apa? Yang paling mudah adalah dengan cara patuhi berbagai macam kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Pemerintah menganjurkan kita untuk social distancing atau physical distancing. Tidak boleh berdekatan, paling bisa dekat itu jarak 2 meter. Maka kita harus terapkan itu. Gitu ya? Kita harus terapkan itu. Pemerintah menyarankan kita untuk tidak berkerumun. Gitu. Maka kita harus terapkan itu. Makanya saya saat ini juga melakukan kajian secara online. Ini demi menghindari adanya kerumunan. Gitu ya? Adanya kerumunan banyak orang, karena biasanya kan kalau di masjid atau kalau di madrasah atau kalau di tempat-tempat pengajian itu kan banyak sekali ibu-ibu dan sebagainya, bapak-bapak dan sebagainya. Karena kita harus mematuhi aturan pemerintah dalam rangka juga memaksimalkan ikhtiar kita untuk menjauhi COVID-19, menghindarkan diri kita dari bahaya COVID-19, maka saya berinisiatif untuk melaksanakan kajian online ini. Selain juga memang banyak permintaan dari sahabat-sahabat di luar sana. Gitu. Maka apapun kebijakan pemerintah harus kita taati.
Tidak boleh berkerumun, kita taati. Tidak boleh berdekatan, harus ada social distancing, harus ada physical distancing, harus ada jarak. Kalau keluar rumah harus memakai masker, maka kalau keluar rumah harus memakai masker. Kalau tidak penting-penting amat keluar rumah, jangan di rumah-rumah. Makanya ada hashtag di rumah saja, di rumah aja, belajar di rumah, bekerja dari rumah. Maka itu harus kita patuhi. Dalam rangka apa? Pemerintah itu sangat menyayangi kita. Makanya karena pemerintah sangat menyayangi kita, beliau atau mereka memberikan kebijakan yang dengan kebijakan-kebijakan tersebut akan bisa meminimalisir paling tidak, bahkan bisa menghindarkan diri kita dari bahaya COVID-19 ini. Gitu ya, dari bahaya COVID-19 ini. Kemudian ada juga instruksi untuk selalu cuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya selama 20 detik, maka lakukan itu. Gitu ya. Pokoknya apapun yang keluarkan oleh pemerintah, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini, itu yakini sebagai kebaikan untuk kita dan harus kita laksanakan demi menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan keluarga kita. Saya juga di sini tidak banyak orang karena dilarang untuk berkerumun. Saya di sini hanya berdua dengan kameramen. Ada kameramen? Ada? Ada ya. Oh ternyata kan berdua, bertiga, kameramennya 2 orang ya, seperti itu. Baik, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga atau dalam rangka menaati aturan pemerintah yang tidak boleh berkerumun, harus ada social distancing. Saya juga di sini tidak mau berdekatan dengan kameramen karena ya harus ada social distancing seperti itu ya. Jadi kameramen mohon maaf saya menjauhi bukan karena apa-apa, tapi demi kebaikan bersama. Yang ketiga, setelah kita melakukan kedua hal gitu ya, atau menerapkan kedua sikap dalam menanggapi atau dalam kita menyikapi adanya pandemi virus corona ini, yang pertama tadi harus tetap waspada, yang kedua tidak boleh panik. Bukan yang kedua sih, masih di poin pertama, tidak boleh panik dan tidak boleh pula menyebarkan kepanikan. Kemudian pada poin yang kedua, kita harus berikhtiar gitu semaksimal mungkin untuk bisa menjaga diri kita supaya terhindar dari bahaya COVID-19. Apakah cukup dengan itu saja? Tentu saja tidak. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita harus meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sebelum adanya pandemi COVID-19 ini kita sholat wajibnya saja yang kita kerjakan, maka setelah adanya ini harus dilaksanakan juga dengan sholat sunatnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunat rawatib atau sholat-sholat yang lainnya. Jikalau sebelum ada pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah, misalnya tadarus membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca surah-surah tertentu kan, seperti surah Yasin dan sebagainya, maka setelah adanya pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya jikalau kita meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita. Kenapa kita harus meningkatkan ibadah kita atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagai orang yang beriman dan sebagai muslim kita tentu yakin seyakin-yakinnya bahwasanya adanya musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan musibah ini. Oleh karena itu, karena kita meyakini ini dari Allah datangnya, maka kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Karena ini adalah datangnya dari Allah. COVID-19 ini makhluk, gitu ya. COVID-19 ini makhluk atau virus corona ini makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, karena ini datangnya dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita selalu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, sedekahnya, tadarus membaca Al-Qur'annya atau apapun itu. Jadi ya, yang penting bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita supaya kita semakin dekat dengan Allah, dan ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Maksudnya Allah akan semakin menyayangi kita, Allah akan semakin menjaga kita, Allah akan semakin melindungi kita karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain dekat, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan supaya diri kita, supaya keluarga kita, supaya tetangga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita, atau siapapun yang berada di samping kita. Jadi ya, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita doakan supaya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan, dijaga, dilindungi supaya terhindar salah satunya dari musibah adanya pandemi COVID-19 ini. Doanya apa? Doanya bebas. Gitu ya, doanya bebas. Mau menggunakan doa apapun yang
penting doa itu bisa kita pahami, gitu ya. Yang penting doa itu bisa kita mengerti, kita pahami, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindungi kita. Ada yang dengan sholawat tibil qulub, ada juga yang dengan menggunakan doa tolak bala, ada juga seperti itu. Bebas, pokoknya saya tidak bisa dengan bahasa Arab, bisanya dengan bahasa Sunda. Ya Allah, jaga abdi, raksa abdi. Kalau bahasa Sunda ini ya, mungkin ada orang, kebanyakan pasti di sini orang Sunda yang melihat raksa abdi, jaga abdi, tina bahaya COVID-19. Nah, tidak naon kaos itu tidak apa-apa seperti itu, gitu ya. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam bahasa yang bisa kita gunakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindungi kita semua, karena kita yakin bahwasanya ini ikhtiar kita, memaksimalkan ikhtiar. Tetapi seberapa besar pun kita berikhtiar, seberapa kuat pun kita bersyariat, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Oleh karena itu jangan hanya memaksimalkan syariat, jangan hanya melaksanakan protokoler kesehatan, jangan hanya menjaga jarak, jangan hanya melakukan social distancing dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariatnya maksimalkan, ikhtiarnya dimaksimalkan. Selain itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi. Jadi dengan bahasa apapun silakan. Orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Sunda dengan bahasa Sunda, orang Ambon dengan bahasa Ambon, atau orang manapun silakan berdoa dan yakini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan mengabulkan doa kita. Ya, berdoa untuk kebaikan bangsa kita, berdoa untuk kebaikan negara kita, berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, selipkan di setiap doa-doa kita setelah sholat wajib kita. Maka insya Allah, saya pikir jikalau semua orang, gitu ya, semua umat Islam mau berdoa untuk dirinya, tidak hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan ruang lingkup yang luar biasanya, untuk negaranya, negara kita Indonesia, ruang lingkup yang lebih besar untuk dunia. Saya rasa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib, maka aku akan mengijabah atau mengabulkan lakum doa-doa kalian." Jadi kita harus yakin itu. Maka selain memaksimalkan ikhtiar, kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf ya, karena ini udah agak siang, jadi udah waktunya makan siang, jadi saya agak kurang fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ketiga sikap kita terapkan. Aisna, kalau yang nyebut saya A ya, kalau nyebut Akang terserah juga. Saya ini sudah waspada, saya juga tidak panik, saya juga tidak menyebarkan kepanikan. Saya juga sudah memaksimalkan ikhtiar, social distancing saya terapkan. Saya tidak pernah muncul ke tempat yang ada banyak orang, ke kerumunan banyak orang. Saya selalu cuci tangan, saya selalu makan dan minum, saya selalu mengkonsumsi vitamin C, saya selalu berjemur di siang hari jam 10 pagi, itu luar biasa baiknya. Gitu ya, ikhtiar sudah saya laksanakan semuanya. Kemudian saya juga sudah meningkatkan kualitas ibadah. Saya juga sudah banyak berdoa, gitu ya. Lalu sudah apa lagi yang harus kita lakukan? Setelah berbagai macam upaya kita lakukan, maka terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Serahkan segala urusannya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha secara maksimal untuk menghindarkan diri dan keluarga saya dari COVID-19 ini. Saya juga berdoa meningkatkan kualitas ibadah saya kepadamu, ya Allah. Pada akhirnya saya serahkan kepadamu. Karena apa kita harus menyerahkan kepada Allah? Karena pada akhirnya segala urusan kita itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan maksimal, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita lakukan. Dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan jangan sok tahu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebenarnya kalau kita mau gali ini lebih dalam, ini lebih banyak lagi. Tetapi untuk kajian kali ini, kajian online kali ini, sepertinya saya rasa cukup, gitu ya. Jadi cara terbaik, sikap terbaik dalam rangka kita menghadapi bahaya pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini, setidaknya kalau kita ambil garis besarnya ada 4. Yang pertama, harus tetap waspada karena virus ini berbahaya.
tetapi meskipun waspada tidak boleh panik, apalagi sampai menyebarkan kepanikan. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar dengan cara mematuhi kebijakan pemerintah, PSBB dan sebagainya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah kita memaksimalkan ikhtiar, kita juga tingkatkan kualitas ibadah dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin ini datangnya dari Allah dan Allah pula lah yang akan bisa mengambilnya, yang akan bisa meredakan semua yang terjadi pada kita saat ini. Dan yang terakhir, setelah ketiga upaya kita lakukan, setelah kita melakukan ketiga upaya ini, maka serahkan kepada Allah atau disebut dengan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Langkah terakhir yaitu kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Siap, gitu ya. Saya yakin kalian semua paham, tetapi kalau ada pertanyaan, kalau ada apapun saran, misalnya request mau bahas tentang munakaha, mau bahas tentang apa hikmah dibalik COVID-19, apa tujuan Allah menurunkan COVID-19, apa yang harus kita lakukan ketika kita terjangkit COVID-19, gitu ya. Tetapi dalam kacamata saya, gitu ya, dengan keilmuan saya, tidak bisa saya melihat dari kacamata dokter, karena saya bukan ahli bidang kedokteran, nanti malah menyesatkan, gitu ya. Dengan keilmuan yang saya miliki, meskipun saya yakin hanya sedikit, bahkan saya yakin kalian lebih banyak ilmunya daripada saya, tetapi kita belajar bersama. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin dipinta, gitu ya, atau kalau bahasa kerennya request tema, gitu ya, mau tentang apa, mau tentang jomblo visabilillah, kan sekarang ada ya jomblo visabilillah, tapi karena ada virus corona itu sudah tidak happening lagi saat ini. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai apapun, silakan bisa hubungi saya melalui Facebook, namanya Isna Nur Fatwa, atau melalui Instagram isna.nurfatwa, itu titik isna.nurfatwa, atau melalui WA, WhatsApp, gitu ya, atau melalui WhatsApp. Silakan kalau ingin tahu WhatsApp, hubungi saya, DM di Instagram atau inbox lewat Facebook atau yang lain sebagainya. Demikian, saya sangat menunggu pertanyaan, sangat menunggu komentar dari kalian mengenai materi ini atau materi-materi yang lainnya. Demikian dari saya, sekali lagi saya Isna Nur Fatwa, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kalaupun ada yang benar, itu yakin datangnya dari Allah. Kalaupun ada yang salah, dan pasti memang ada yang salah, itu datangnya dari diri saya. Saya tidak akan alergi dengan kritikan. Kalau memang itu kritikannya demi kebaikan untuk membangun, saya akan terima, karena bukan kritikan bagi saya, tapi itu akan merupakan sebuah vitamin atau protein yang tentu saja akan bisa membangun diri saya pada khususnya untuk bisa lebih baik lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.